Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap, untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama shaum Ramadan kita, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 mengatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah ciptakan untuk kalian apa saja yang di bumi ini semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan kepada hamba-hambanya untuk memanfaatkan seluruh isi bumi tanpa kecuali. Dari ayat itu lahirlah kaidah populer di kalangan para fuqaha, al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulad dalil ala tahrimihi. Hukum asal sesuatu, hukum asal segala sesuatu di luar ibadah, yakni hukum asal sesuatu yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah boleh-boleh saja sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tentu antara yang dibolehkan dengan yang diharamkan itu tidak ada bandingannya, karena yang diharamkan itu adalah pengecualian. Katakanlah kalau kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 3, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi. Hanya 4. Hurrimat diharamkan, alaikum atas kalian, al-maitatu bangkai. Makna bangkai adalah binatang yang mati tidak melewati sembelihan syar'i. Mungkin mati terlanggar oleh kereta api, atau mati sakit, mati jatuh, itu bangkai. Itu pun ditaksis, kecuali bangkai ikan dalam arti makhluk laut dan belalang atau serangga. Jadi kalau ibu-ibu belanja ke pasar beli bandeng kawak, loh ini kok sudah mati belum disembelih, tidak apa-apa karena itu ikan. Atau beli kepiting rajungan, loh ini sudah mati belum disembelih, lehernya mana kalau mau disembelih, tidak ada lehernya. Wadamu, darah dalam arti yang tercurah, itu pun ditaksis dalam arti haluwal kabidu, limpa dan hepar, ya sederhananya jeroan asal mau itu boleh dikonsumsi. Lahmul khinzir, daging babi. Lahem itu artinya daging, khinzir babi. Loh Pak, kalau yang bukan dagingnya boleh, karena dalam ayat Quran yang disebut lahmul khinzir, ya belum tentu. Karena dalam bahasa Arab itu ada istilah zikrul ba'd lil jami' dalam ilmu usul fikih. menyebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan.
Dalam Quran kata berdiri, sujud, rukuk itu maknanya sholat, padahal berdiri, sujud dan rukuk adalah bagian-bagian saja dari sholat. Wa qumu lillahi qanitin, tegaklah untuk Allah dengan penuh ketundukan, maksudnya sholatlah. Warka'u ma'ar rakiin, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya shollu ma'al musallin. Disebut rukuk dimaksudkan sholat. Wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan menyembahlah kepadanya, yang maksudnya sholatlah. Nah, kalau sudah begitu, maka sebagian-sebagian tadi adalah sesuatu yang penting, yang dominan. Sehingga ketika Al-Quran mengatakan walahmul khinzir, memang kalau kita bicara binatang ternak, maka yang paling diunggulkan kan dagingnya. Sampai ternak apa? Ternak lele. Untuk apa? Songotnya itu yang mau saya pakai. Ya enggak, tentu dagingnya. Walaupun disebut lahmul khinzir, maka keseluruhan bagian dari babi itu haram. Minyaknya, tulangnya, sumsumnya, kikilnya, kulitnya, rambaknya, dan seterusnya. Dan itu umum dalam bahasa manusia. Kalau jenengan lama tidak ketemu teman terus, kamu kemana saja, tidak kelihatan batang hidungmu. Ya bukan berarti batang hidungnya yang datang ya, keseluruhan orangnya itu. Wa ma uhilla li ghairillah, binatang ya an'am, bisa domba, bisa sapi, bisa kerbau, disembelih tapi motivasinya itu adalah untuk praktek kesyirikan. Orang bikin jembatan supaya danyang penjaga wilayah itu tidak marah mengganggu proses pembangunan, harus disembelihkan kerbau, kepalanya ditanam di bawah situ. Itu umum dalam masyarakat Jawa, kejawen maksudnya. Walaupun disembelih bismillah 50 kali, yang nyembelih wak mudin tetap haram. Kepalanya ditanam, badannya dibikin mayoran. Istilah di kampung saya sana mayoran ya, makan besar. Tetap haram karena jelas motivasinya adalah untuk praktek kesyirikan. Jadi yang diharamkan itu sedikit, yang dihalalkan tidak terbatas jumlahnya. Baik. Namun begitu, dari yang dihalal-halalkan tadi itu ada akhlak. Dalam ilmu tradisional keislaman ada perbedaan antara fikih dengan akhlak. Fikih bicara halal haram, akhlak bicara pantas tidak pantas, elok dan tidak elok. Saya tanya pada jenengan, batas aurat laki-laki itu antara apa dan apa? Antara pusar dan lutut. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan bainas surrati warukbati, antara pusar dan lutut. Kalau jenengan sholat pakai katok kolor yang agak longgar, atas menutupi pusar, bawah menutupi lutut, sah apa tidak sholatnya? Sah. Ada khotib Jumat pakai celana kolor ya, bagian atasnya nutupi pusar saja, bagian bawahnya nutupi lututnya saja, sah apa tidak khutbahnya? Sah. Tapi saya yakin disawat sandal sama ketua takmir itu, karena tidak sopan, tidak pantas. Dalam hal makanan Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hei Bani Adam, kenakanlah pakaian indahmu setiap kali ke masjid. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Boleh makan, Allah memberikan keluasaan. Wa kulu washrabu, yang tidak boleh itu adalah wala tusrifu, jangan berlebihan. Berlebihan itu ekstrim.
ekstrim kanan. Menyiksa diri sendiri, tidak makan, tidak minum, ekstrim juga, ekstrim kiri. Bainal ifrat wa tafrid. Berlebihan namanya al-ghulu. Sebaliknya adalah al-ifrat. Hadirin, yang namanya berlebihan tentu saja tidak baik. Tubuh kita perlu asupan gizi. Kalau berlebihan, ya mengendap menjadi lemak, dan itu membebani fisik kita sehingga tidak sehat. Nah, kaitannya dengan makanan, di antara konsep makan dalam Islam, makanan itu harus halal, bahkan harus thayyib. Halal baik zatnya, halal juga cara memperolehnya. Ada satu hadis yang populer bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Indah, tidak terima persembahan dari hambanya kecuali yang indah. Indah itu akhlak. Maka sholat kita harus kita jalankan seindah mungkin. Seperti tadi yang kami sampaikan, kita pakai celana kolor yang atas menutupi pusar, yang bawah menutupi lutut, kemudian kita sholat Allahu Akbar menghadap kiblat, sah sholat kita, tapi tidak indah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Indah, tidak terima persembahan dari hambanya kecuali yang indah. Sehingga sholat kita harus indah, saum Ramadan kita harus indah, pekerjaan kita harus indah, rumah tangga kita harus indah. Semua haji, umroh, zakat, infak, sedekah kita juga harus indah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa annallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menukil ayat Al-Quran, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hei para rasul, makanlah kalian dari yang thayyib, tindak lanjutilah dengan amal soleh. Wa qala, kutip lagi ayat Al-Quran, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang thayyib dari yang aku rezekikan pada kalian. Sama kepada para rasul, Allah perintahkan agar makan yang thayyib. Kepada orang-orang beriman, Allah perintahkan juga agar makan yang thayyib. Allah tidak membeda-bedakan di antara hamba-hambanya. Bukan karena Rasul maka yang haram-haram bagi orang-orang kecil halal untuk beliau. Oh, tidak. Perlakuan-perlakuan diskriminatif itu perlakuan-perlakuan orang-orang zalim. Makanya dalam hal hukum pernah terjadi satu persoalan yang serius pada zaman Nabi. Ada gadis anak kepala suku kedapatan mencuri. Wah, itu hukumannya berat, dipotong tangannya. Praktis sekali hukum Islam itu. Kalau orang dipotong tangannya, jejak fisiknya tidak pernah hilang. Kalau di penjara, jejak fisiknya hilang, hanya jejak digitalnya saja yang tidak hilang. Nah, kalau orang dipotong tangannya, ya terus orang itu tangannya kotung, berarti dulu pernah mencuri.
hukum pidana Islam. Apa bedanya, saya tanya pada jenengan, antara mencuri dan korupsi? Beda apa sama? Beda, dalam fikih beda. Mencuri itu istilahnya ada gembok yang dirusak, ada pintu yang dicokit. Kenapa? Karena diambil milik orang. Kalau korupsi, dia dipercaya jaga harta, terus diembat, tidak ada gembok yang dirusak, tidak ada pintu yang dicokit. Memang dia disuruh untuk jaga, sehingga hukumannya lebih berat. Kalau maling dipotong tangannya, koruptor dipotong kepalanya. Tapi katanya Taufik Ismail, di Arab koruptor dipotong kepalanya, di Cina koruptor ditembak kepalanya, di tempat kita koruptor dipotong masa tahanannya. Ya enak dipotong masa tahanannya. Jadi yang thayyib itu. Yang menarik bahwa dalam ayat tadi ada hubungan antara makanan dengan amal soleh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah yang thayyib, maka bisa dipastikan amal soleh menjadi ringan, amal soleh menjadi lancar. Buktinya terlalu banyak. Jenengan bisa nengeri, jenengan bisa niteni. Kalau orang itu mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja, orang itu pasti akan sangat hati-hati hidupnya. Dia tidak akan sembarangan melakukan sesuatu, pasti dihitung terkait keridhoannya di sisi Allah. Karena yang masuk ke dalam tubuhnya, yang diberikan kepada anak-anaknya itu yang halal-halal, ya Masya Allah, anak-anaknya itu menjadi qurratu a'yun, manut sama orang tua, dinasehati mau, pergaulannya baik, ngomongnya baik, namanya. Karena tadi ada hubungan antara yang thayyib dengan amal soleh. Kalau yang dimasukkan itu adalah barang-barang yang haram, ya pasti sebaliknya. Flexing, injak-injak kepala anak orang, ya macam-macam lah itu. Fal'iyadu billah. Sehingga ini menjadi satu ajaran ya dalam Islam, bahwa kenapa kemudian makanan itu harus thayyib, itu tadi ya, karena ada hubungannya dengan perbuatan manusia. Baiklah hadirin, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, salah kata ataupun kekhilafan. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.